Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari properti pemirsa, di mana PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR mendapatkan fasilitas kredit sindikasi 6 triliun rupiah dan melakukan penarikan awal di 3,89 triliun rupiah. Fasilitas ini digunakan untuk membeli kembali 2 surat utang senior sebesar 845 juta dolar Amerika. Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR mendapatkan perjanjian fasilitas kredit sindikasi 6 triliun rupiah dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA. Dari fasilitas kredit yang didapat tersebut, LPKR melakukan penarikan awal 3,89 triliun rupiah pada 6 Februari 2023. Adapun tingkat suku bunga yang diberikan 2,25% dalam jangka waktu 84 bulan ke depan. Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi akan digunakan antara lain untuk melakukan pelunasan sebagian atau seluruh dari masing-masing surat utang 2025 dan surat utang 2026. Surat utang 2025 yakni surat utang senior senilai 6,35 triliun rupiah dengan bunga 8,125% dan jatuh tempo pada 2025. Diterbitkan oleh Theta Capital Pte Ltd dan dijamin oleh LPKR. Sementara itu surat utang 2026 adalah surat utang senior senilai 6,42 triliun rupiah dengan bunga 6,75% dan jatuh tempo di 2026. Diterbitkan oleh Theta Capital Pte Ltd dan dijamin oleh LPKR. Sementara di sisi lain, tambahan informasi, LPKR menargetkan marketing sales sebesar 4,9 triliun rupiah di 2023. Penetapan target ini seiring tekanan inflasi dan tingkat suku bunga yang meningkat di 2023. Marketing sales yang ditetapkan tersebut akan didorong oleh produk perumahan baru, termasuk proyek tanah, bangunan rendah, dan bangunan menengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham LPKR di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Pergerakan intraday-nya untuk LPKR mulai dari pembukaan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, dan kami akan update di posisi penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 85, pemirsa. Kemudian pada pukul 9.40 lebih cenderung koreksi ke level 84. Dan pada pukul 10 berbalik arah ke zona hijau dan menyentuh di level 87, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di level 88. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup di level yang lebih rendah di 86 dan begitu juga di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Nah, kami akan sampaikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. LPKR ditutup flat dan kembali ditutup di level yang lebih rendah yaitu di level 85. Di sepanjang perdagangan hari ini, LPKR tadi sempat mengalami tekanan terutama di sesi pertama dan menyentuh ke level terendah 83, sementara level di level 88. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham LPKR dalam beberapa bulan terakhir. Ya, tampaknya lebih cenderung tertekan, pemirsa, seiring juga dengan tekanan yang terjadi pada sektor properti dalam beberapa waktu terakhir. Karena perdagangan Agustus tampaknya masih bergerak di atas level 100-an, bahkan di perdagangan September ini menyentuh di level 118. Tapi di perdagangan September ini secara intraday-nya sempat menyentuh ke level tertinggi di 124. Sementara di perdagangan Oktober, November hingga perdagangan Januari ini lebih cenderung mengalami tekanan, pemirsa, bahkan sempat meninggalkan level 80-an, tepatnya di 74, sementara di perdagangan Februari mencoba untuk balik lagi ke level 80-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya dari LPKR ternyata minus di 2,37 kali. PSR-nya di 0,44 kali, pemirsa, sementara PBV-nya ada di kisaran di 0,36 kali. Sementara untuk price cash flow ratio atau PCFR dari LPKR ada di kisaran minus di 5,97 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.